Surat IBHRS dari Kota Suci Madinah untuk umat Islam Indonesia via penasihat DPP FPI Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kepada segenap ikhwan tercinta di tanah air yang bertanya tentang pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DPD FPI Jakarta yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta. 1. Apa tidak berarti FPI bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi? 2. Apa FPI sebaiknya golput atau coblos semua saja? 3. Apa FPI tidak khawatir dihujat publik lantaran kecewa? Alhamdulillah, saya dan FPI tidak pernah bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi, apalagi Megawati dengan partainya yang selama ini membesarkan Jokowi dan ikut menikmati kekuasaan Jokowi selama 10 tahun. Alhamdulillah, saya dan FPI tetap komitmen untuk terus membela rakyat tertindas dan juga terus mengejar para begal konstitusi dan pelanggar HAM serta koruptor dari rezim Jokowi dan kroninya. Alhamdulillah, saya dan FPI juga tetap komitmen untuk menuntut rezim Jokowi ke pengadilan HAM terkait tragedi pembantaian 6 pemuda santri Laskar FPI Front Pembela Islam di KM 50 dan menuntaskan sidang pengadilan tentang gugatan 5.246,74 triliun rupiah terhadap Jokowi untuk dikembalikan ke kas negara, sekaligus penyitaan seluruh aset kekayaan Jokowi dan memiskinkannya. Alhamdulillah, saya dan FPI pun tetap komitmen untuk terus mendorong pemerintahan baru Prabowo agar lepas dan bersih dari segala bentuk tekanan oligarki busuk dan pengaruh jahat Jokowi maupun Megawati dan partainya beserta kroni-kroni mereka juga akan terus mendesak proses hukum terhadap Fafa. Soal sikap politik FPI dalam Pilkada serentak 2024 telah disepakati bersama Tripilar FPI, GNPF Ulama, Persada 212 untuk terikat dan tunduk mematuhi sepenuhnya maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024 yang intinya memberi arahan agar umat Islam memilih paslon terbaik sesuai syarat Islam. Jika tidak ada, maka paslon yang mudorotnya teringan. Jika mudorotnya sama besar, maka umat Islam berhak golput atau coblos semua. Tapi tetap melihat dan memperhatikan fatwa ulama istiqamah di daerah masing-masing. Karenanya, hasil ijtihad politik FPI di berbagai daerah berbeda-beda. Karena situasi politiknya juga tidak sama. Ada yang mendapat pilihan terbaik dan ada juga yang mendapat pilihan teringan mudorotnya. Bahkan ada yang golput atau coblos semua. Dan sesuai mekanisme aturan organisasi FPI, ada ketentuan bahwa semua pengurus dan anggota FPI harus loyal ikut pilihan DPD FPI di daerahnya untuk Pilgub dan ikut pilihan DPW FPI di wilayahnya untuk Pilbub atau Pilwalkot selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADART organisasi FPI dengan sepengetahuan penasihat DPP FPI serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Karena itulah soal DPD FPI Jakarta yang memutuskan dukung pasangan Ridho nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta, menurut pandangan pribadi saya sudah sesuai dengan arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024, sehingga wajib ditaati oleh seluruh pengurus dan anggota FPI di seluruh jajaran DPD, DPW, DPC, dan DPRA FPI se-Jakarta. Hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta tersebut sudah seyogyanya dihormati oleh saya dan segenap jajaran pengurus DPP FPI serta seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia, karena itu merupakan hak politik yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Setahu saya bahwa DPD FPI Jakarta mendukung paslon Ridho antara lain karena pertimbangan kaidah wujubul amal bi akhafid dararin, yakni
wajib beramal dengan mudarat yang lebih ringan dan beberapa kaidah lainnya. Saya juga menilai bahwa langkah DPD FPI Jakarta tersebut bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi juga merupakan benteng bagi paslon agar tidak dikondisikan oleh Jokowi dan oligarki. Jadi, saya memahami betul bahwa sikap DPD FPI Jakarta bukan karena ingin bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi sebagaimana dituduhkan dan difitnahkan, tapi sesungguhnya karena pertimbangan realita politik di Pilgub Jakarta yang sangat ruwet dan dilematis. Bagi DPD FPI Jakarta, memilih cagup non-muslim di Jakarta yang mayoritas muslim tentu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan ideologi FPI. Dan bagi DPD FPI Jakarta, memilih paslon cagup dan cawagup yang keduanya merupakan kader tulen dari Partai Merah yang Islamofobia juga hal yang tidak mungkin selama masih ada pilihan lain yang lebih ringan mudaratnya. Di sini sikap DPD FPI Jakarta bukan karena faktor pribadi perorangan paslonnya, tapi murni karena faktor partai pengusung utamanya adalah partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi FPI. Bahkan secara nyata dan jelas memiliki rekam jejak yang tidak bersahabat dengan perjuangan Islam, bahkan memusuhi syarat Islam, dan pimpinan partainya pernah menista rukun iman kepada hari akhir tanpa mengaku salah dan tidak pernah bertaubat terkait penistaan tersebut sampai saat ini. Sedang sikap golput atau coblos semua bagi DPD FPI Jakarta juga bukan solusi, karena justru akan menguntungkan Partai Merah yang terkenal dengan Islamofobianya tersebut. Apalagi konon katanya survei paslon di Jakarta belakangan ini sedang naik terus sehingga patut untuk diwaspadai. Adapun pilihan paslon Ridho, walaupun paslon ini diusung oleh Kim bentukan pemerintah, bagi DPD FPI Jakarta bisa jadi solusi pilihan karena faktanya di dalam Kim masih ada partai Islam dan partai berbasis Islam seperti PKS, PKB, dan PAN serta lainnya. Ditambah lagi paslon Ridho telah bersedia menandatangani fakta integritas dengan DPD FPI Jakarta untuk kepentingan Islam dan umatnya. Sedang soal kasus penistaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa Suswono sudah saya jawab melalui surat saya yang telah dibacakan oleh Ketum FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas saat digelar reuni aksi 411 pada tanggal 4 November 2024 lalu, yang intinya bahwa Suswono telah mengaku khilaf tidak sengaja keseleo lidah tanpa niat atau maksud menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga sudah mengaku salah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mohon maaf kepada umat Islam serta berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang telah menegurnya dan memperingatkannya, sehingga kasus Suswono tidak bisa disamanakan dengan kasus Ahok yang menista Al-Quran berulang kali dengan sengaja dan secara arogan tidak mau mengaku salah karena merasa dilindungi rezim Jokowi, serta baru terpaksa minta maaf setelah ada aksi bela Islam berjilid-jilid yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang dan sukses mendorong proses hukum terhadap Ahok hingga dipenjara. Dengan demikian, bahwa pertimbangan dan hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun strategi politik sudah benar dan bisa dimengerti serta seyogianya dimaklumi oleh semua pihak. Karenanya FPI jangan khawatir, insya Allah umat Islam yang baik tidak akan kecewa dengan FPI selama FPI berdiri atas dasar hujjah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Adapun gonggongan para pembenci FPI yang sejak dulu memang sudah anti dan benci FPI, ataupun propaganda gerombolan oportunis politis yang merasa dirugikan dengan sikap DPD FPI Jakarta tersebut, tidak usah diambil pusing karena hanya buang waktu dan energi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun strategi politik sudah tepat, insya Allah menjadi keputusan yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitu pula pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik DPD FPI Jawa Barat yang mendukung paslon Asih Ahmad Syekhu dan Ilham Habibi nomor urut 3 dalam Pilgub Jabar. Sudah sesuai arahan maklumat Tripilar
tentang Pilkada serentak 2024. Sikap saya juga akan tetap sama terhadap semua hasil ijtihad politik setiap DPD FPI untuk Pilkada tingkat 1 atau Pilgub, dan setiap DPW FPI untuk Pilkada tingkat 2 atau Pilbub atau Pilwalkot di wilayahnya masing-masing, selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADART organisasi FPI dengan sepengetahuan penasihat DPP FPI serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Saya mengajak kepada semua pengurus, anggota, aktivis dan simpatisan FPI dimanapun saja berada untuk berjuang bersama FPI di daerahnya masing-masing. Jangan berpecah belah, karena perpecahan pangkal kelemahan dan kekalahan. Akhirnya saya serukan kepada DPD FPI Jakarta dan DPD FPI Jabar khususnya, serta semua DPD FPI maupun DPW FPI umumnya untuk terus lanjutkan perjuangan. Silakan wujudkan hasil ijtihad politiknya dengan cara elegan dan terhormat. Jangan takut hujatan dan cacian. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah tetap menang selama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berjuang terus dengan tulus dan ikhlas tanpa mencaci maki pihak manapun. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan pilihan politik. Semoga sukses dan berkah. Amin. Demikian surat saya ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedang apa yang tidak benar datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua serta selalu menuntun kita dengan taufik dan hidayahnya. Afwan wa syukran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa ma taufiqi illa billah, wallahul musta'an. هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Madinah 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah 21 November 2024.